Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali di channel video YouTube Sorayana. Gimana kabarnya hari ini ya? Buat semua sahabatku, semoga kalian tetap sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di video kali ini channel Soraya sedikit berbagi kisah dan cerita tentang BMI dimanapun berada, dan simak terus videonya sampai selesai ya. Cerita pertama yaitu dalam sehari 2 jenazah TKI tiba di Ponorogo meninggal karena kecelakaan. Dan cerita kedua yaitu pupus sudah harapan, Taiwan tetap hentikan penerimaan TKI dari Indonesia hingga batas waktu tak diketahui. Oke, kita lanjut cerita yang pertama yaitu dalam sehari 2 jenazah TKI tiba di Ponorogo meninggal karena kecelakaan kerja di Malaysia ya. Dan di sini diberitakan kemarin tanggal 16 Desember ya, Ponorogo mendapatkan pemulangan 2 jenazah PMI yang bekerja di Malaysia. 2 jenazah tersebut warga asal desa Gabel dan Beringin, Kecamatan Kauman. HM Bedianto, Kepala Dinas Kertran Ponorogo, kepada Gema Surya mengatakan, jenazah pertama yang datang adalah almarhum Kateno yang beralamatan di Gabel, Kauman. Diceritakan pada tanggal 11 Desember, pihaknya mendapatkan info dari KBRI Malaysia jika PMI tersebut meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Mendapat kabar tersebut, kemudian pihak Dinas Kertrans berkomunikasi dengan pihak keluarga dan desa. Disepakat jika jenazah akan dibawa pulang dan dimakamkan di Gabel, Kauman. Dan jenazahnya sendiri lanjut ibed diberangkatkan dari Malaysia pada tanggal 15 Desember dan sempat diinapkan ya di Bandara Soekarno-Hatta selama 1 malam. Akhirnya, Rabu pagi sekitar pukul 8 sampai di Bandara Juanda, Surabaya. Kemudian lanjut menuju Ponorogo untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Mengingat saat ini musim pandemi, maka serah terima dilakukan langsung di pemakaman yang juga disaksikan oleh pihak desa, Koramil, Polsek, keluarga, dan Puskesmas Kauman. Sedangkan PMI yang kedua atas nama Andri Siswanto, umur 52 tahun, warga Beringin, Kauman. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 2 Desember dan baru bisa dipulangkan Rabu tanggal 16 Desember karena keterbatasan kargo penerbangan yang bisa membawa jenazah. Sesuai keterangan dari Malaysia, almarhum meninggal karena sakit hipertensi ya. Pihak keluarga meminta jenazahnya juga dimakamkan di kampung halaman dan tiba di pemakaman pada Rabu siang. Bedianto menambahkan dari penelusuran kedua PMI tersebut berangkat ke Malaysia secara non-prosedur ya. Jadi kedua almarhum ini waktu berangkat ke Malaysia untuk bekerja itu tanpa melalui PT PJTKI yang resmi. Jadi dia menggunakan visa turis waktu kerja ke Malaysianya. Mungkin kalau sudah nyampe di Malaysia cari majikan sendiri ya, alias Pak Bos. Kalau dibilang orang Malaysia apa ya, toke gitu ya. Dan kita doakan semoga almarhum amal baiknya diterima di sisi Allah dan keluarganya dikasih ketabahan, kesabaran atas meninggalnya beliau. Dan cerita kedua yaitu pupus sudah harapan ya, Taiwan tetap hentikan penerimaan TKI dari Indonesia hingga batas waktu tak diketahui.
Dan di sini sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia yang dikategorikan terus memanas, maka merujuk kepada pernyataan yang disampaikan oleh pihak Pusat Komando Epidemi Sentral Taiwan ya, CECC. Per tanggal 18 Desember 2020, seluruh proses pengiriman pekerja migran asal Indonesia ke Taiwan dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dan baru akan dipertimbangkan pembukaan kembali dengan melihat kondisi perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya pihak CECC telah memperlakukan proses penghentian sementara pengiriman PMI ke Taiwan dari 4 Desember hingga 17 Desember 2020. Namun belakangan ini menambahkan jumlah kasus positif terinfeksi di Indonesia mencapai 6.000 kasus per hari dan tidak terlihat adanya perbaikan kondisi pandemi ya. Selain itu, sejak bulan Oktober 2020 hingga saat ini tercatat ada sebanyak 132 kasus positif terinfeksi yang terbawa oleh PMI baru ke Taiwan. Guna dapat menjamin perlindungan kesehatan nasional di Taiwan sendiri, pihak pemerintah mengumumkan melanjutkan proses penghentian sementara PMI ke Taiwan. Dalam mengantisipasi kekurangan pekerja bidang perawat ya, maka disarankan dapat menggunakan beberapa cara berikut tersebut di bawah ini. Di sini dituliskan yang pertama, majikan dengan pasien yang membutuhkan perawat jangka panjang dan setelah melewati proses pertimbangan dari instansi yang bersangkutan, pasien dinyatakan berada pada level 2 atau 8 ya. Majikan disarankan segera menghubungi seluruh khusus 1966 atau Pusat Manajemen Perawatan Jangka Panjang Pemerintah Daerah atau kota setempat. Bisa mengajukan permohonan pelayanan perawat jangka panjang 2.0 ya untuk dapat segera mendapatkan bantuan terkait. Dan yang kedua, majikan disarankan untuk mendapat atau merekrut pekerja migran asal negara lain, misalnya Vietnam, Filipina, dan Thailand. Pihak MOL juga akan segera menghubungi kantor perwakilan yang bersangkutan untuk dapat turut memberikan bantuan guna memudahkan majikan memproses atau perekrutan PMA. Maka masa kedaluarsa surat izin pengajuan atau perekrutan PMA bisa diperpanjang. Dan yang ketiga, menyarankan majikan dapat merekrut pekerja lokal dan memberikan bantuan dana subsidi bagi majikan yang awalnya telah mendapatkan surat izin perekrutan PMA namun dialihkan untuk merekrut pekerja lokal. Dan yang keempat, bagi majikan yang telah merekrut PMA dapat terus melanjutkan perpanjang kontrak. Pihak MOL juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan baru terkait perpanjangan PMA yang telah habis kontrak untuk dapat melanjutkan perpanjangan kontrak kerja yang ada. Dan di sini CECC menyatakan pihaknya akan terus memantau situasi epidemi lokal di Indonesia dan berdiskusi dengan Kedutaan Besar Taiwan di Indonesia alias TETO ya, terkait kelayanan sertifikat lembaga karantina lokal. Apabila sudah dipastikan bisa menjamin keamanan epidemi di Taiwan, pada saat itu CECC akan membuka kembali pengiriman PMI. Dan di sini juga ada tulisan ceritanya sumbangan devisa mencapai 1,58 triliun lebih ya. Presiden Jokowi titip perlindungan TKI, sayangi mereka, jangan disia-siakan.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2PMI ya, Beni Rahmadani menyebut para TKI atau pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa. Dari para TKI di seluruh dunia, devisa yang masuk ke Indonesia mencapai 1,8 triliun lebih. Wow, banyak banget ya. Oke guys, kami akhirin video aku hari ini. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Bye-bye.